Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yoko Ajianto di Lesson Education. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang materi kemarin tentang konsep nilai mutlak, yang mana kemarin sudah saya beri latihan soal tentang konsep nilai mutlak ya. Kemarin kita sudah membahas tentang definisi 1. Coba kalian lihat kembali catatan yang sudah kalian tulis kemarin, ada 3 definisi ya kalau tidak salah. Kemarin definisi yang pertama itu adalah mutlak X itu artinya adalah X ya jika X-nya lebih dari sama dengan 0, dan yang bawah negatif X jika X-nya kurang dari 0 ya. Jadi artinya apa? Maksudnya ini apa? Kemarin sudah saya kasih soal, ada yang soalnya itu bilangannya positif dan juga ada yang bilangannya negatif ya. Jadi maksud soal di sini, untuk misalkan ada bilangan yang di dalam mutlak itu positif ya. Ini positif, lebih dari sama dengan 0 itu positif, kurang dari 0 itu negatif ya. Jadi kalau ada soal mutlak 2 itu langsung saja itu jawabannya adalah X itu sendiri ya. Berarti mutlak 2 itu adalah 2. Akan tetapi kalau pertanyaannya itu adalah mutlak negatif 5 ya, negatif 5 itu kan negatif ya, yang bawah berarti kita pakai pakai negatif, berarti negatif 5. Negatif ketemu negatif hasilnya positif 5. Dengan kata lain, tujuan pendefinisian ini namanya definisi atau pengertian. Ini tujuannya adalah untuk mempositifkan suatu bilangan, itu saja. Jadi nanti kalau ada soal tentukan nilai dari mutlak negatif 100, tidak usah pakai ini, tidak apa-apa, langsung saja sama dengan 100, karena di dalam mutlak itu nilainya pasti hasilnya adalah positif. Nah, misalkan negatifnya ada di luar, negatif 50 misalkan, apakah bisa jadi positif? Ya, jawabannya adalah tidak ya, karena negatifnya berada di luar tanda mutlak. Tanda mutlak itu tanda garis lurus yang mengapit angka yang ada di dalamnya ini. Jadi negatif 50 itu kita kerjakan dulu 50-nya. Mutlak 50 itu 50, kemudian ditambahi negatif, berarti hasilnya adalah negatif 50. Kemudian kemarin ada yang menanyakan soal negatif 12 kemudian dikurangi mutlak 2 ya, ini hasilnya berapa? Nah, caranya, langkah yang perlu kalian ingat, yang pertama adalah kerjakan dulu yang berada di dalam mutlak. Mutlak 2 itu artinya berapa? Tetap 2 ya, berarti ini tidak merubah bentuk. Negatif 12 negatif 2 sama dengan ya negatif 12 negatif 2. Kamu utang 12 kemudian utang lagi 2, berarti utang kamu menjadi negatif 14 ya. Jadi jawabannya adalah negatif 14. Jadi jangan bingung lagi ya. Jadi yang dikerjakan pertama itu adalah yang berada di dalam tanda mutlak, seperti itu. Oke, sekarang kita akan melanjutkan ke definisi yang kedua ya. Di definisi yang kedua itu kita punya definisi yang kedua itu kita punya mutlak AX, itu artinya adalah AX jika X-nya lebih dari sama dengan 0, kemudian negatif AX jika X-nya kurang dari 0 ya. Nah, ini nanti digunakan untuk menyederhanakan bentuk mutlak. Ini harus dipahami karena ini nanti tetap akan kita gunakan untuk menyelesaikan persoalan yang selanjutnya. Nah, di sini saya akan langsung memberikan contoh supaya ada gambaran ya. Jadi misalkan saya punya contoh ya. Contohnya itu seperti ini. Tentukan bentuk sederhana atau sederhanakan bentuk mutlak 5x ya, mutlak 5x. Jadi mutlak 5x itu kalau disederhanakan bisa diartikan 5x jika
Jadi nilai mutlak 5x itu adalah 5x jika x-nya lebih dari sama dengan 0, dan yang bawah negatif 5x jika x-nya kurang dari 0, seperti itu. Jadi yang atas itu selalu lebih dari 0, yang bawah itu selalu kurang dari 0, seperti itu. Apakah ini sudah selesai? Ya, ini sudah selesai kalau soalnya hanya sederhanakan saja. Kemudian saya kasih contoh yang lain. Misalkan contoh yang lain ini adalah sederhanakan, misalkan mutlak negatif 2x. Nah, sekarang di dalam mutlak itu ada negatifnya. Cara mengerjakannya gimana? Cara mengerjakannya sama ya, karena di dalam mutlak itu nilai negatif itu selalu menjadi positif, maka cara mengerjakannya itu sama seperti yang berada di atas ini. Jadi mutlak negatif 2x itu artinya adalah 2x jika x-nya lebih dari sama dengan 0, dan negatif 2x jika x-nya kurang dari 0 ya. Jadi sama, ininya sama dengan yang atas. Negatifnya hilang karena negatif ini nanti sama aja nanti akan menghilang karena berada di dalam tanda mutlak. Nah, kemudian kalau tanda negatifnya di bawah bagaimana? Saya kasih contoh lagi ya. Contoh misalkan sederhanakan mutlak dari negatif mutlak dari 7x ya. Jadi negatifnya berada di luar. Nah, caranya bagaimana? Caranya sama ya. Jadi yang dikerjakan itu yang ada di dalam mutlak saja. Negatifnya biarkan saja karena negatif ini operasi yang berada di luar mutlak. Berarti yang perlu didefinisikan itu hanya yang berada di dalam mutlak. Jadi mutlak 7x itu sama artinya dengan 7x jika x-nya lebih dari sama dengan 0, dan negatif 7x jika x-nya kurang dari 0. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau soalnya itu sederhanakan atau tentukan bentuk lain atau definisikan gitu, jawabannya hanya seperti ini ya. Karena ini kita baru belajar konsep. Nanti ini akan selalu kita pakai. Oke, untuk definisi 2 semoga semua bisa memahaminya. Nanti akan saya kasih soalnya. Kemudian langsung kita lanjutkan ke definisi yang ketiga. Definisi yang ketiga itu adalah kemarin sudah saya tuliskan juga. Jadi definisi yang ketiga itu kemarin adalah mutlak AX plus B ya. Mutlak AX plus B itu artinya adalah AX plus B jika X-nya lebih dari sama dengan min B per A. Kemudian yang bawah sama tapi diberi tanda negatif ya. Jika X-nya kurang dari min B per A ya. Jadi seperti itu. Nah, tadi kan kita yang berada di sebelah kanan ini kan selalu lebih dari sama dengan 0 dan yang bawah kurang dari 0. Kenapa kok bisa min B per A? Kenapa kok bisa kurang dari min B per A? Di sini akan saya jelaskan menggunakan contoh ya, bisa diperhatikan. Jadi contoh ya, contoh misalkan tentukan bentuk sederhana dari misalnya soalnya adalah mutlak 2x plus 3 ya. Mutlak 2x plus 3. Jadi caranya yang pertama, pasti yang atas itu pasti sama persis dengan yang berada di dalam mutlak. Yang di dalam mutlak kan 2x plus 3 ya. Di sini pasti 2x plus 3 juga. Kemudian yang bawah itu kita tambahi dengan negatif saja. Jangan lupa kurungnya 2x plus 3 ya. Ini sama. Jika ini juga jika. Nah, di sini
akan kita isi dengan bentuk seperti ini ya. Akan kita isi dengan bentuk seperti itu. Nah, kita akan mencari berapa X-nya ya. Caranya seperti ini. Di dalam mutlak itu ada berapa? Ada 2X plus 3. 2X plus 3. Kalau yang atas ya, perhatikan kalau yang atas itu kan pasti lebih dari sama dengan. Kalau yang bawah pasti kurang dari. Berarti kita bisa meletakkan seperti ini. Lebih dari sama dengan 0. Kalau yang bawah itu apa? 2X plus 3 kurang dari 0. Ingat ya, yang atas itu pasti lebih dari sama dengan, yang bawah itu pasti kurang dari. Sehingga dari sini kita akan memperoleh 2X plus 3 lebih dari sama dengan 0. Kita pindah 3-nya ke ruas kanan, sehingga 2X lebih dari sama dengan, ini kan plus 3, kalau pindah ruas kanan jadi negatif 3. Kemudian X lebih dari sama dengan 2-nya ini pindah ke ruas kanan jadi bagi, jadi min 3 per 2 ya. Jadi yang atas nanti kita isi dengan ini, X lebih dari sama dengan min 3 per 2. Kemudian yang bawah itu caranya sama, 2X kemudian 3-nya pindah ke ruas kanan. Karena di ruas kiri ini ya, kirinya tanda ini itu bernilai positif, maka pindah menjadi negatif. Kemudian X-nya kurang dari min 3 per 2 karena 2-nya pindah ke kanan. Maka yang bagian bawah kita bisa menuliskan X kurang dari min 3 per 2. Seperti itu ya. Jadi bentuk sederhananya seperti itu. Oke. Mungkin itu contoh satu. Akan saya kasih contoh satu lagi ya. Misalkan masih bingung juga. Oke, ini saya kasih contoh satu lagi ya. Nah, ini nanti kita gunakan terus ya. Jadi sampai paham, nanti kalian latihan seperti ini. Kalau belum paham silahkan ditanyakan, nanti akan saya kasih penjelasannya. Oke, contoh lagi, satu lagi. Contoh untuk yang definisi 3 ya. Sederhanakan bentuk dari mutlak, misalkan 5X min 2 ya. Misalkan seperti ini soalnya, mutlak 5X min 2. Caranya tadi gimana? Kita tuliskan dulu 5X min 2 itu artinya yang atas ditulis sama persis dengan yang berada di dalam tanda mutlak. Kemudian yang bawah dikasih negatif, jangan lupa kurungnya. 5X min 2 itu jika, yang bawah juga jika. Nah, ini akan kita isi. Caranya seperti tadi ya. Jadi mutlak 5X min 2, ini mutlak 5X min 2 itu kalau yang atas tadi pasti tandanya lebih dari sama dengan. Kalau yang bawah pasti tandanya kurang dari. Berarti di sini kita tulis lebih dari sama dengan 0. Satu lagi di sini 5X min 2 kurang dari 0. Sekarang kita kerjakan yang kiri ya. 5X min 2 lebih dari sama dengan 0. Negatif 2-nya itu pindah ke ruas kanan. Karena berada di kiri itu bertanda negatif, maka kita pindahkan ke kanan jadi positif. Berarti 5X lebih dari sama dengan 2. Kemudian 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan jadi bagi ya. Jadi kita punya X lebih dari sama dengan 2 per 5. Sehingga di sini kita bisa menuliskan X lebih dari sama dengan 2 per 5. Kemudian yang bawah ini 5X min 2 nya pindah ke kanan jadi positif, berarti jadi 2. Kemudian X nya kurang dari 2 per 5, sehingga kita akan mendapatkan hasilnya X nya kurang dari 2 per 5. Oke, seperti itu saja. Semoga bisa dipahami. Nanti saya buatkan soal latihan. Apabila ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar, atau bisa di Teams Office 365 di kelas kita. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.